Langsung kita masuk pada kesalahan dalam berdoa. Kesalahan dalam berdoa. Di antara hal-hal yang disebutkan dalam buku ini sekitar 70 atau 60 sekian dosa, ada hal-hal yang rata-rata kita sudah ketahui, ada yang perlu perincian ya. Yang pertama, pergi ke tukang sihir, dukun dan tukang ramal. Saya rasa ibu-ibu yang hadir di sini ya tidak melakukannya ya. Sudah pada ngaji ya. Enggak mungkin dia melet suaminya, enggak mungkin ya. Atau dia menyihir suaminya, saya rasa tidak ya. Ini orang-orang awam iya mungkin melakukannya. Ya. Tapi kalau orang-orang sudah ngaji tentu tidak ya. Saya pernah bertemu dengan kawan ya. Kawan tersebut ya gagah orangnya ya. Istrinya kadang main ketemu dengan istri saya, orangnya sangat biasa wajahnya. Tetapi kalau dia sudah cerita sama istrinya tentang istrinya, seakan-akan istri itu artis. Ini ciri-ciri kesihir ya. Enggak mungkin istrinya artis wajahnya kayak begitu. Saya bilang ini kasihan ini kayaknya tersihir ya. Jadi kalau dia bicara istrinya kayaknya cantik sekali. Wong saya tahu istrinya kayak apa ya. Kemudian dia bilang istrinya cantik sekali luar biasa begini. Ah ini kesihir bisa. Tapi kalau ibu-ibu insya Allah enggak ya. Belum ada ikhwan yang lapor dia merasa tersihir ya. Taib Nabi SAW bersabda, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada paranormal atau dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari. Artinya apa? Dia solatnya sah, tetapi tidak diterima solatnya 40 hari. Dan perkara seperti ini dalam syariat banyak. Ibadah yang dia lakukan sah, tapi tidak ada pahalanya. Contoh, orang berpuasa tapi ghibah. Puasanya sah, tapi pahalanya tidak ada. Ya. Contoh, seorang budak yang lari dari tuannya. Ya. Kalau dia solatnya sah, namun tidak ada pahalanya. Ya. Contoh kata Nabi SAW, Salasatun lam tuqbal salatuhu Salasatun lam turfa salatu fawqa ru'usihim shibran. 3 orang yang salatnya tidak akan naik di atas kepalanya meskipun sejengkal, artinya tidak diterima. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki yang menjadi imam padahal makmumnya semua tidak suka sama dia. Ya. Kemudian di antaranya akhawani mutasariman. 2 orang yang saling menghajar, yang saling memboikot, yang saling mendiamkan di antara kedua orang tersebut. Kalau solatnya sah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita yang bikin masalah sama suaminya, kemudian dia tidur pula sementara suaminya jengkel melihat dia. Ini pun solatnya tidak diterima meskipun sah ya. Seperti seorang yang berhaji namun dengan harta yang haram, hasil riba. Orang yang berumrah dengan hasil riba, dengan hasil harta yang haram, maka ini solatnya sah atau hajinya sah, umrahnya sah, namun tidak diterima. Sama halnya orang pergi ke dukun. Orang ke dukun bertanya-tanya tentang sesuatu, maka kalau dia solat 40 hari, dia harus solat tetap. Solatnya sah namun tidak diterima sebagai hukuman dari Allah kepadanya. Dan sebagian ulama mengatakan termasuk dalam hal ini adalah jika seorang wanita memasukkan majalah-majalah di rumahnya yang di situ ada ramalan bintang, ya, bintang Scorpio, bintang Libra, bintang Kejora, bintang apa ya. Nanti anak-anaknya baca atau suaminya baca atau dia baca ya, dia baca hari bintang Scorpio bulan ini diomelin suami terus ya. Kemudian benar habis dia baca itu suaminya ngomel-ngomel ya. Akhirnya dia mulai hatinya terikat kepada ramalan tersebut. Ini sama saja dia bertanya kepada dukun. Wanita yang seperti ini yang membawakan majalah isi ramalan bintang dalam rumahnya dan dia baca-baca, dia telaah ramalan-ramalan tersebut. Ini sebagian ulama mengatakan sama seperti orang yang datang ke dukun dan bertanya-tanya. Dikhawatirkan solatnya 40 hari tidak diterima. Solatnya 40 hari tidak diterima. Yang lebih parah lagi, kata Nabi SAW, lihat halaman 4, Man atakahinan
fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia membenarkan perkataan dukun tersebut, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan dia telah kafir? Karena dia meyakini dukun ini mengetahui masa depan tentang hal gaib. Padahal dalam Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui hal yang gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang tertulis di Lauhil Mahfuz yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun tidak tahu kecuali kalau dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para dukun mereka tidak tahu masa depan. Kalau ada seorang datang ke para dukun kemudian bertanya-tanya tentang masa depan dan dia benarkan, maka dia telah kufur kepada Al-Qur'an, ya. Kenapa Syekh penulis membawakan ini kesalahan yang sering dilakukan oleh wanita? Karena wanita itu yang lemah, ya. Imannya lemah, hatinya, ya. Sehingga kalau ada masalah dia tidak kuasa menghadapi masalah tersebut, dia pergi ke dukun. Dia pergi ke dukun, ya. Namun seperti saya katakan tadi, ya, insyaallah ibu-ibu yang hadir, ya, tidak melakukan dosa ini.